Selamat siang buat kita sekalian. Selamat siang. Baik, kita diminta untuk meluangkan waktu sebentar untuk suatu kegiatan. Ini berbagi praktik baik, namanya diseminasi tentang budaya positif yang sudah dimulai dengan diterapkannya kurikulum merdeka pada kelas 10. Dan ini paling banyak mengena di kelas 10, tetapi juga wajib dipraktekkan, diterapkan pada kelas 11 dan kelas 12. Judul diseminasinya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi pada diseminasi kali ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Budaya positif yang dimaksud apa-apa saja, terlebih pada pola penanganan permasalahan yang ada pada siswa. Kebetulan kita sudah pada pertemuan terakhir kita sudah sudah diarahkan untuk tidak menggunakan pola kekerasan atau sanksi yang berlebihan, sudah pada disiplin yang positif. Baik, ada beberapa poin dalam penerapan budaya positif ini. Yang pertama, kebetulan sekarang untuk guru-guru yang pembatik maupun kurikulum merdeka itu menggunakan Canva. Jadi sehingga saya coba presentasi menggunakan Canva. Ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau restitusi, kemudian segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Dari sekian poin ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengenal beberapa poin seperti disiplin positif, kemudian keyakinan kelas itu sering dilakukan dalam penerapan BIMTEK kurikulum merdeka. Kita melangkah yang pertama, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum merdeka kita tidak lagi menekankan kepada 2 kali 5 sama dengan 10. Itu hal yang lumrah. 4 kali 5 sama dengan 20. Tidak lagi di kurikulum merdeka. Tetapi yang ditanamkan di kurikulum merdeka adalah bagaimana mereka itu punya sopan santun, budi pekerti, karakter yang baik, sesuai dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang sekarang mulai digerakkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim dalam penerapan kurikulum merdeka. Sehingga pembelajaran di dalam kelas, Bapak Ibu tidak heran kalau namanya pembelajaran kurikulum merdeka itu dia agak ribut, seru-seruan, menyanyi, main game. Tetapi materinya ada materinya. Kemudian profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. 6 poin ini yang ingin dicapai oleh kurikulum merdeka selain mereka punya knowledge. Bapak Ibu, jadi di kurikulum merdeka kita kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, itu menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan kodratnya. Nah, kodratnya ini ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi, keadaan sekarang seperti apa, perkembangan dunia. Terus kodrat alam, apa yang ada di dalam dirinya. Bahwa setiap siswa punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga penilaian di kurikulum merdeka tidak bisa penilaian yang berbasis umum. Contoh, kalau misalnya ujian sumatif untuk semuanya itu dites pengetahuannya saja, tetapi perlu ada tes lagi yang bersifat subjektif. Mereka masing-masing siswa itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu juga menjadi bagian penting penilaian. Sehingga penilaiannya sudah bukan hanya tes sumatif saja, tetapi menjadi bagian yang namanya evaluasi holistik secara menyeluruh. Bakat, kemampuannya, dia bisa apa, dia punya sopan santun, punya karakter pelajar Pancasila. Itu yang ditanamkan di dalam kurikulum merdeka. Mungkin kurang dan lebihnya sudah pernah dijelaskan oleh Pak Willy waktu itu. Kita masuk ke disiplin positif.
merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Jadi disiplin positif ini kita latih anak-anak supaya dia yakini bahwa yang dia langgar itu tuh tidak sesuai dengan yang diyakini atau dipercaya oleh semua orang. Saya kasih contoh. Misalnya beliau datang, siswa itu datang, kita punya aturan pakai sepatu warna hitam. Dia tidak pakai sepatu warna hitam, sepatu warna lain. Bagaimana caranya supaya dia menyadari bahwa dia salah? Itu dalam disiplin positif. Nanti ada beberapa posisi kontrol kita lihat. Jadi kita tidak menjadi seorang penghukum, misalnya berlutut, pulang ganti. Nah, di dalam disiplin positif ini kita diajak untuk tidak begitu. Kita harus melihat sejauh mana, misalnya mungkin anak ini dia bangun terlambat, semalam kerja tugas atau mungkin ada cara apa, bangun terlambat, dia buru-buru ke sekolah, akhirnya pakai sepatunya warna salah. Kita tidak bisa langsung menghukum, perlu penggalian, menanyakan dia punya alasannya sejauh apa, sehingga tidak ada lagi namanya pola kekerasan, penghukuman, kayak dulu cubit dan lain sebagainya. Makanya wajar kalau kita dilarang untuk melakukan kekerasan di dalam lembaga pendidikan. Kemudian, dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan dan pengendalian. Ini konsep dalam bahasa Indonesia. Disiplin adalah upaya memberikan suatu objek, rasa nilai atau obsesi untuk mentaati aturan. Kita lihat yang berikut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menghasilkan anak didik yang memiliki disiplin diri. Itu jelas. Disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, misalnya tepat waktu, kemudian disiplin waktu, saling menghormati, tolong menolong, itu nilai-nilai kebajikan universal. Dan dia bilang di sini memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang ada dalam dirinya, bukan karena kita paksa. Bukan karena dia takut dan guru-guru jadi dia mau menaati peraturan atau tata tertib yang dibuat, bukan. Tetapi karena dalam dirinya dia sadar bahwa oh, saya langgar, saya salah, gitu. Kita masuk ke hal yang berikut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak didik melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi kita latih mereka. Banyak sekali kasus-kasus di kita punya sekolah, siswa terlambat lah, tidak potong rambut, baju di luar. Nah, itu kita latih, caranya bagaimana kita latih supaya mereka menyadari bahwa itu salah. Bukan dengan cara menghukum, menggunting rambutnya, semai rambut, berlutut dan lain sebagainya. Karena kemarin saya bilang, saya berharap kita semua hadir. Memang ini butuh waktu yang lama. Untuk penerapan budaya positif ini butuh waktu lama. Butuh tambah lagi ada berapa guru penggerak, berapa guru sertifikasi, teman-teman BPBK juga berkelompok, sangat lama pencapaiannya. Tapi kita harus mulai. Kemudian yang berikut, sebelum penerapan disiplin positif tadi, langkah pertama yang kita harus pahami adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Kita harus meyakini, kita harus menanamkan dalam pikiran begini. Setiap siswa itu dia buat sesuatu itu pasti ada alasan utamanya. Dan kebutuhan dasar manusianya itu yang ada dalam diri. Saya kasih contoh. Di dalam kelas mungkin dia mengganggu teman, dia suka-suka cari perhatian karena kebutuhan dasarnya dalam diri adalah penguasaan. Dia mau menguasai kelas. Dia harus diperhatikan. Jadi siswa itu seperti itu ada ada alasan untuk mereka melakukan sesuatu. Kemudian kenapa siswa itu tiba-tiba jam istirahat bolos, pulang makan? Karena kebutuhan dasarnya dia ingin bertahan hidup, dia mau makan. Kalau dia tidak rasa lapar, dia dia kenyang, tidak mungkin dia pulang. Jadi kebutuhan dasar ini yang menyebabkan siswa itu membuat suatu persoalan, tindakan yang menyalahi peraturan. Mungkin juga kesenangan, penguasaan, kebebasan dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang coba kita dalam setiap kasus kita coba tanya mereka, pasti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Kemudian yang berikut,
Motivasi perilaku merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kemudian setelah kebutuhan dasar tadi yang harus dia penuhi, dia punya motivasi dalam diri. Mungkin juga ada hasutan orang lain secara ekstrinsik, atau juga dari dalam dirinya secara intrinsik. Jadi sesuatu yang membuat dia melakukan sesuatu tadi, motivasi perilaku manusia. Oke, di dalam sekolah ini, dalam lembaga pendidikan ini, ada siswa yang benar-benar mengikuti peraturan karena sadar dari dalam diri, dia punya motivasi perilaku dari dalam diri bahwa dia harus taati peraturan karena dia yakini berguna bagi dia punya diri. Tetapi ada lagi yang dia bilang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia takut. Jadi dia mau taat itu karena dia takut. Takut mungkin nanti Pak Pelipu siksa berlutut kah, Ibu Lince suruh dia pulang kah. Jadi dia taati. Itu yang kita hindari. Murid melakukan disiplin diri karena memiliki sesuatu yang nyaman. Takut akan sebuah hukuman. Itu kan motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, kita hindari hal-hal yang demikian. Kita mau supaya motivasinya dalam diri. Yang berikut, yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mau taati peraturan, dia mau ikuti aturan karena ingin dihargai, ingin dipuji. Ada siswa yang seperti itu. Dan yang ketiga, yang diharapkan dari poin yang ketiga adalah motivasi dari dalam dirinya, bersumber dari dalam dirinya. Dia sadar betul bahwa semua nilai-nilai yang dianut, yang diyakini dalam setiap butir peraturan itu berguna bagi dia punya kehidupan. Kita masuk berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada identitas berhasil, ada identitas gagal. Nah, di dalam konsep disiplin yang mungkin selama ini kita lakukan tanpa kita sadari, yang merupakan identitas gagal. Hukuman, sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyi kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu pasti kalau kita pakai hukuman. Kemudian, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga identitas gagal. Karena ada hadiah, dihargai. Makanya dia mau buat. Kalau tidak, dia tidak buat. Ini yang kita hindari Bapak Ibu. Kemudian, jadi ada motivasi yang dari dalam diri, ada motivasi yang dari luar diri. Ketidaknyamanan tadi sudah. Penghargaan. Nah, yang diharapkan dalam disiplin positif adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Tidak pakai hukuman. Tidak pakai hukuman. Di dalam konsekuensi ada penguatan jangka pendek. Siswa itu kita kuatkan. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan dalam konsekuensi. Saya kasih contoh. Siswa tidak bersepatu hitam ke sekolah. Konsekuensinya dia pulang dan ganti. Selesai. Tidak ada hukuman. Konsekuensinya itu. Siswa tidak mengerjakan ulangan. Konsekuensinya ikut ulangan ulang. Itu konsekuensi. Kemudian yang berikut adalah restitusi. Restitusi adalah bagian yang kompleks dibandingkan konsekuensi. Di dalam restitusi, murid dilatih untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain, memegang kontrol dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di dalam restitusi ini, anak itu kita cara dekati dia bagaimana, tanya dia punya persoalan seperti ini, sampai akhirnya dia menyadari. Pada tahap akhir dia akan menyadari bahwa yang dia lakukan salah dan dia berusaha untuk memperbaiki. Dan itu juga dari dia sendiri, bukan dari kita yang cari solusi. Sehingga hukuman tadi kita sudah tidak pikir lagi. Penghargaan juga kita sudah tidak pikir lagi. Kita hanya pada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu wajib. Tetapi yang lebih tinggi lagi adalah restitusi. Apa saja yang dilakukan dalam restitusi sebentar. Pada slide berikut.
Itu dalam identitas sukses. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen pada tahun 2004. Jadi dengan restitusi mereka kembali setelah buat kesalahan, menyadari, kembali ke kelas, bahwa mereka semakin kuat bahwa nilai yang tadi mereka langgar itu tidak boleh lagi. Mereka yakini itu sesuatu yang salah, tidak berguna di kemudian hari. Itu pengertian restitusi. Di dalam restitusi ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri yang nampak dari tahap restitusi itu. Misalnya muncul dari kalimat begini. Ini sesuatu hal yang bukan menebus kesalahanmu, tapi kamu belajar dari kesalahan. Kemudian misalnya ada pertengkaran atau apa, kita mencoba untuk memperbaiki hubunganmu dengan teman yang tadi. Itu dalam restitusi. Terus sifatnya tawaran dan bukan paksaan. Kau harus damai dengan dia, tidak, ditawarkan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kira-kira, kita tanya dia, kira-kira yang kau buat itu menurut kau sudah benar atau tidak? Sesuai tidak dengan apa yang kau yakini dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas, bentar lagi. Sesuai tidak dengan nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat. Adat, budaya, apakah sesuai atau tidak? Itu ciri-cirinya. Kemudian kita cari juga di dalam restitusi kebutuhan dasar apa yang dia langgar. Saya kasih contoh. Seperti tadi, siswa yang suka marah-marah di kelas atau siswa yang menyontek. Kebutuhan dasar apa dia nyontek itu? Kita cari tahu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya, sikap perilakunya itu yang difokuskan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya yang perlu. Bukan terlalu banyak untuk menggali persoalan, cari tahu, panggil, datang, bukan. Tapi solusi pemecahannya yang penting. Sebentar Bapak kita lihat dia punya contohnya. Mungkin saya jelaskan terlalu cepat. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau di hukuman, guru menghukum siswa tersebut, saya kasih contoh, menghormat bendera dalam waktu 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu di dalam hukuman. Di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berupa mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kemudian yang berikut adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di kurikulum mereka wajib. Supaya membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti tanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kau langgar. Kan keyakinan kelas itu dibuat bersama. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sebentar ada contohnya. Jadi ada 3 perbedaan terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang berikut, sebelum melakukan tindakan restitusi, ada 5 posisi kontrol yang ada pada seorang guru. Yang pertama, penghukum. Saya tidak perlu jelaskan soal penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 posisi kontrol ini. Nanti kita sendiri refleksi, kita berada pada posisi yang mana. Kita nonton sebuah tayangan video. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Nalan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali.
Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tidak ada waktu anak itu untuk dia menjelaskan. Langsung judge dia. Itu di posisi penghukum. Posisi pembuat bersalah yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dibuat dia rasa bersalah terhadap gurunya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang berikut posisi kontrol ketiga teman. Sudah ada dua tadi, mungkin Bapak Ibu bisa lihat perbedaan. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Agak lebih halus Dalam posisi teman, sebagai posisi teman. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau keempat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan Jadi- atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Wajah datar, cenderung formal, ciri-cirinya. Terakhir, posisi manajer, posisi yang diharapkan oleh seorang guru melakukannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Baik, jadi ada 5 posisi kontrol tadi dengan contoh tadi. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu berada di posisi yang mana? Ibu Nita di posisi mana? Pemantau, penghukum? Semuanya masuk. Pak Pelipus, BPPK nih, posisi mana? Lebih banyak di Penghukum. Ya. Ya, jadi kita menyadari betul di posisi kontrol yang mana. Yang terakhir itu yang disarankan. Karena kebanyakan yang kita lakukan adalah kita tidak mengecek sejauh mana anak itu dia melakukan sebuah kesalahan.
Jadi posisi kontrol yang paling diharapkan untuk dilakukan seorang guru adalah posisi manajer. Dalam hal ini bukan sebagai kepala sekolah, bukan. Sebagai posisi manajer dalam penerapan disiplin positif. Jadi di dalam posisi manajer itu, ini contohnya, penghukum, patuhi aturan sekolah, berlutut saat upacara. Penghukum, pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus beritahu kamu, ibu kecewa dengan kamu. Jadi siswa itu merasa bersalah dengan gurunya. Itu kan motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Kita tidak harapkan. Kita tidak harapkan dia motivasi karena dia merasa bersalah dan kita tidak. Teman, ayolah yang tertib buat ibu bangga. Kali ini saja, jangan lagi. Atau mungkin kita punya keseringan. Bro, jangan lagi ya, besok jangan lagi. Itu juga masih dari dalam diri. Dari luar. Orang lain yang mempengaruhi dia, bukan dari dalam dirinya. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti tadi dalam contoh. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ini contoh-contoh kalimat di dalam 5 posisi ini. Dan ini agak susah dilakukan ketika kita belum membuat namanya kesepakatan kelas. Secara sekolah kita sudah punya peraturan. Tapi di dalam kelas perlu ada namanya kesepakatan kelas. Dan di dalam disiplin positif Bapak Ibu, wali kelas punya peranan penting. Bukan lagi Bapak Ibu guru piket, wali kelasnya. Jadi anak-anak yang terlambat atau punya kasus, Bapak Ibu guru piket mengarahkan langsung ke wali kelasnya. Kenapa? Karena diyakin bahwa wali kelas itu pengganti orang tuanya. Setelah dari wali kelas, jika dia berulang dan lain sebagainya, baru masuk ke tahapan berikut ke BPBK. Piket sama sekali. Piket itu hanya tahu saya, oh dia datang terlambat, langsung arahkan ke wali kelas. Kalau tidak pagi itu langsung ketemu wali kelas, ya sudah jam berikutnya. Ada waktu. Ya mungkin kita punya agak beda ya. Langsung piket, langsung suruh berlutut lah dan lain sebagainya. Nah, di dalam penerapan posisi kontrol sebagai seorang manajer tentu menggunakan satu tahapan namanya segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Inti di dalam menstabilkan identitas adalah kita semua pernah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dan kita semua pernah melakukan kesalahan. Saya kasih contoh. Misalnya siswa yang terlambat tadi. Dia bangun terlambat. Penyampaiannya gini. Kalau Bapak di posisi Pak Guru juga ada di posisi kau bangun terlambat, pasti Pak Guru juga datang terlambat. Pak Guru juga pernah seperti itu. Menstabilkan identitas supaya dia jangan ada rasa ketakutan. Dia merasa bahwa oh ternyata Pak Guru dulu juga pernah. Mungkin ada hal yang saya belajar dari Pak Guru. Pak Guru juga dulu pernah marah teman kalau teman menyontek. Kalau saya di posisi kau juga pasti saya marah. Saya sudah kerja setengah mati, dia datang hanya tinggal contek saja. Saya pasti marah. Dan yang kau lakukan sebenarnya tidak salah juga. Kebutuhan dasar apa yang dia langgar? Yang ingin dia penuhi bahwa dia tidak mau orang menguasai dia punya itu. Tugas tadi yang dia kerjakan. Jadi semua didasari pada kebutuhan dasar manusia. Jadi tahap pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ini sudah masuk kepada mengecek sejauh mana kesalahannya. Pasti kau punya alasan kenapa kau terlambat. Kau punya alasan kenapa tadi kau marah bentak teman. Kira-kira selain kau bentak ada cara lain tidak yang lebih baik selain kau bentak? Jadi semua perilaku yang dilakukan oleh siswa itu punya alasan tertentu yang motivasinya bisa dari luar, bisa dari dalam diri. Dan ingat, semua hal yang mereka lakukan karena mereka punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang ketiga, kita semua punya motivasi internal, itu prinsipnya. Dan kalimat-kalimat yang muncul misalnya keyakinan apa yang kita sepakati, misalnya kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat, yang kau langgar apa kira-kira. Bayangkan tentang kalau misalnya kau tidak buat begitu, kalau kita semua ini saling memahami, saling mengerti, maka keadaan kelas kita bagaimana? Itu pada poin yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Ini adalah praktek segitiga restitusi dan semoga kita bisa praktekkan mulai dari sekarang. Contoh-contoh prakteknya. Video ini saya ambil langsung dari Kemendikbud sehingga tidak bersifat saya mengarang atau dan lain sebagainya. Ada praktek segitiga restitusi terkait dengan 3 tahapan tadi, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Ini ada satu kasus. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, Indep nada mulai rendah. coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu contoh. Jadi apa namanya? Tidak langsung menjudge, ada 3 pola tadi. Menstabilkan identitas. Buat dia rasa nyaman dulu untuk cerita. Intinya itu. Pada saat menstabilkan identitas itu buat dia rasa nyaman untuk dia cerita dia punya masalah. Dan kita menjelaskan bahwa semua orang bisa mengalami yang begitu kalau dalam posisi dia. Ya. Kemudian ajukan pertanyaan di situ dia bilang membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Buat dia senyaman mungkin untuk cerita permasalahan yang dia alami atau dia buat. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Ini tentu kita cek apa saja yang dia lakukan. Tindakan apa saja yang dia lakukan. Kira-kira dalam tindakan yang dia buat itu, misalnya kesepakatan kelasnya adalah saling menghormati. Kira-kira dia langgar saling menghormati atau tidak? Atau dia langgar poin kesepakatan kelas lain yang sudah disepakati bersama atau tidak? Dia berbicara, teman lain sedang mengemukakan pendapat, dia berbicara ribut-ribut. Nanti tanya dia kesepakatan kelas apa yang mungkin kau langgar. Oh, saling menghormati Pak. Di dalam kelas kita sepakat untuk saling menghormati. Nah, kira-kira pada saat kau sedang lakukan itu, keyakinan kelas apa yang perlu kau tanamkan? Ya, saya harus lebih sabar, saya lebih diam, saya lebih tenang.
Nah, dengan begitu maka motivasinya muncul dari dalam diri anak-anak, bukan karena mereka takut untuk dihukum. Kemudian tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita sepakati? Apakah keyakinan kelas itu berguna tidak untuk kemudian hari? Kira-kira kau mau jadi orang yang seperti apa? Saya jadi orang yang lebih tenang, lebih sabar, lebih tolong menolong. Itu pada poin tahapan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah sering buat, tapi Bapak Ibu mungkin tidak tahu bahwa ini masuk dalam tahapan mana. Khususnya pada ini posisi kontrolnya manajer, bukan pada pemantau, penghukum dan lain sebagainya. Jadi pada posisi manajer. Jadi 3 hal ini penting dengan contoh-contoh pertanyaan yang mungkin harus ada di dalam ketiga tahapan segitiga restitusi itu. Dan dari awal tadi saya bilang ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang menjadi fondasi atau nilai kebajikan universal yang dianggap baik untuk dicapai bersama oleh suatu kelas. Kalau sekolah namanya kesepakatan sekolah. Jadi di kurikulum Merdeka saya lihat di kelas saya 10B dimulai dari Ibu Foni waktu wali kelas sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas, ada poin-poin, dan itu dibuat dari mereka sendiri dan untuk mereka, untuk kita capai bersama. Sehingga di dalam buku wali kelas itu kesepakatan kelas itu harus ditulis, sehingga ada kasus-kasus kita langsung lihat, oh ini dia langgar ini dia langgar ini, yang perlu dia lakukanlah ini. Tidak ada lagi namanya hukuman. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas jelas, tertib waktu, baju sisip dalam, masuk jam 7. Tapi keyakinan kelas bentuknya adalah nilai. Nilai-nilai kebajikan universal. Tolong menolong, saling menghargai. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa dibuat keyakinan kelas itu per mata pelajaran. Tapi disarankan lebih baik keyakinan kelasnya satu kelas itu untuk semua mata pelajaran, untuk kurikulum mereka. Sifatnya adalah lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak kata-katanya atau kalimat-kalimatnya, sesuaikan dengan kondisi kelas dan melibatkan anggota kelas saat membuat. Jadi diyakini bahwa itu dibuat oleh semua siswa, tidak dibuat oleh guru. Itu dalam keyakinan kelas. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah diskusi tentang peraturan kelas dulu. Karena peraturan kelas itu penting, tidak terpisahkan dari kesepakatan kelas. Setelah diskusi tentang peraturan kelas, kemudian kita buat merumuskan peraturan yang tadi itu menjadi suatu keyakinan atau nilai. Rumuskan dulu, dari setiap siswa mereka rumuskan. Kemudian setelah mereka rumuskan, kita minta pakai sticky notes untuk tempel di depan. Nanti kita saring secara sepakat bersama-sama anggota kelas mana yang harus dicapai. Kalau sama ya sudah ambil satu, jadi tidak terlalu banyak. Saya pikir waktu BIMTEK Pak Willy sudah pernah buat itu kayaknya, kesepakatan kelas. Itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak ribut-ribut di dalam, langsung tanya saja, ingat kesepakatan kelas, kau langgar apa? Oh iya Pak, saya langgar ini, saya langgar ini. Tidak lagi langsung judge atau menghukum dia. Ya. Ini contoh keyakinan kelas yang disepakati. Contoh-contoh keyakinan kelas yang disepakati. Disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan gemar membaca serta menulis sebagai budaya literasi. Ini contoh keyakinan kelas, 8 poin ini, yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh wali kelas dan siswa sangat penting untuk dia di kemudian hari, baik hidup secara pribadi maupun hidup bermasyarakat. Jadi keyakinan kelas sangat penting Bapak Ibu. Kalau bisa dibuat juga untuk di kelas 11 dan 12.
Jadi ada beberapa poin tadi saya ulangi. Yang pertama, kita memahami dulu apa itu budaya positif. Ya, budaya positif. Tidak lagi dengan hukuman, tapi menjadi suatu pembiasaan yang baik, yang butuh waktu lama. Tidak langsung minggu depan jadi. Yang kemudian kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang juga ada dalam diri siswa yang menjadi alasan utama kenapa dia membuat kesalahan. Yang berikut, kita merefleksikan apakah kita berada di posisi kontrol mana. Pemantaukah, penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai posisi manajer. Dan diharapkan kita berada pada posisi manajer. Yang berikut, kita diharapkan sebagai posisi manajer dan menerapkan 3 pola dalam segitiga restitusi itu. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Dan semuanya kita berharap agar siswa itu dia mau berbuat, menaati peraturan atau menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Motivasinya dari dalam diri, bukan dari bapak ibu guru, orang tua, atau takut dengan penghargaan atau hukuman. Motivasinya dari dalam diri. Dan yang terakhir tadi, diharapkan keyakinan kelas itu bapak ibu wali kelas khususnya harus membuatnya, sehingga ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, dan juga menerapkan atau mengimplementasikan harapan kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan. Kurang lengkap, mungkin pasti kurang lengkap untuk bapak ibu. Butuh sekali banyak waktu untuk belajar ini, terkhusus bapak ibu wali kelas dan BPBK dan juga ibu kepala sekolah dalam penerapan budaya positif ini. Dan saya berharap sekali di pendampingan individu yang kedua, itu saya sudah sampaikan, saya berharap sekali semakin banyak guru penggerak di sini, maka kita mengejar waktu untuk mencapai budaya positif di sekolah. Sekarang di beberapa sekolah di Larantuka sudah melakukan itu, tidak ada lagi hukuman, cubit dan lain sebagainya, tidak ada. Sudah dengan budaya positif, latih mereka. Memang kondisi real anak-anak kita itu beda sekali antara kondisi kita orang Timur dengan orang Jawa. Memang beda sekali. Tetapi dengan pembiasaan diyakini bisa. Dengan pembiasaan. Allah bisa karena biasa, orang bilang. Dengan pembiasaan diyakini bisa. Termasuk dengan penerapan budaya positif ini, nanti visi sekolah itu juga menjadi rujukan utama. Saya pikir stomat itu suatu yang sangat kompleks. Stomat itu. Sebelum 5 profil pelajar Pancasila keluar, Sulawesi Barat sudah punya stomat, dan itu sangat luar biasa dibuat. Saya bagikan ke sekolah-sekolah bahwa di Sulawesi Barat ada stomat. Sebelum mereka menggaungkan senyum sapa sopan, kita sudah punya. Sebelum Kemendikbud keluarkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk menyita waktu Bapak Ibu. Kira-kira hal ini yang mungkin saya bisa bagikan memang kurang lengkap, kurang runut secara jelas karena kita keterbatasan waktu, dan juga kita tidak banyak berdiskusi. Mungkin saya berikan, mungkin ada yang bisa berbagi, 1 atau 2 orang bisa berbagi sedikit bagaimana menangani siswa dan kendala. Pasti ada hambatan dan kendala, tetapi kita coba untuk memulai dan menjadi suatu pembiasaan. Mungkin ada 1-2 Bapak Ibu yang mungkin bisa berbagi tentang bagaimana menangani siswa yang sudah dilakukan. BPBK misalnya Ibu Lince, mungkin ada siswa yang pernah ditangani dengan pola ini, restitusi. Mungkin ada. Saya berapa hari lalu, saya mau buat aksi nyata, demonstrasi kontekstual. Tetapi saya dapat kasus dan saya terapkan segitiga restitusinya. Ada linknya. Mungkin nanti saya bisa bagikan linknya. Di YouTube. Itu anak ini dia sering terlambat. Dia sering terlambat ke sekolah. Saya cari tahu di keluarganya, ternyata dia main game. Malam-malam dia main game. Sampai tengah malam. Saya menggunakan pendekatan restitusi. Saya panggil dia baik-baik. Tidak ada marah. Panggil dengan, bro sini. Ikut dong Pak Guru. Tanya dia baik-baik. Kenapa kau terlambat? Ya Pak, saya main game sampai tengah malam, jadi saya bangun terlambat.
Kalau saya juga sama, saya kalau main game otomatis pas saya bangun terlambat. Pak guru juga sama. Bahkan dulu sering. Akhirnya dia, oh ternyata pada momen ini saya bisa cerita karena Pak guru pernah mengalami. Kemudian saya masuk ke validasi tindakan yang salah. Menanyakan tadi malam kau tidur jam berapa, kau main game apa, tidak ada alarm, apakah tidak buat alarm, di rumah tinggal dengan siapa, orang tua tidak kasih bangun kah. Setelah itu masuk kepada menanyakan keyakinan. Kan kita punya keyakinan kelas 10B kan salah satunya jelas. Disiplin. Yang kau langgar apa? Disiplin waktu, Pak. Kira-kira yang harus kau lakukan? Saya harus menghormati waktu. Besok bisa? Bisa. Kalau begitu Pak akan kerjasama. Sekarang juga di depan Pak Guru coba pasang alarm. Besok bangun jam berapa? Di depan Pak Guru. Nanti Pak Guru sore ke rumah kasih sampaikan orang tua untuk bangunkan kau besok pagi. Dengan cara seperti itu. Agak susah ya Bapak Ibu ya? Kita punya kebiasaan kan? Oh sini. Begitu ya? Kebiasaan. Nah sekarang kita coba pelan-pelan tinggalkan. Sehingga budaya positif ini bisa kita terapkan. Bapak Ibu, mohon maaf, bukan saya lebih atau mungkin lebih menguasai, tidak, tapi hanya sekedar berbagi, meneruskan implementasi dari budaya positif yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin itu saja. Saya pikir kalau saya buka sesi pertanyaan untuk kita tanya jawab juga saya tidak lebih banyak tahu. Tetapi ini sebagai bagian dari refleksi kita masing-masing, bagaimana kita menangani siswa kita masing-masing, khususnya wali kelas dan BPBK. Sehingga sebagai penghukum itu sudah tidak ada lagi, pemantau tidak ada lagi. Semuanya kita pada posisi manajer dan menerapkan pola segitiga restitusi. Mungkin bagian yang terakhir, sebelum saya tutup, mungkin sedikit tanggapan dari Ibu Pimpinan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Pada Ibu Pimpinan saya silakan. Baik, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih teman-teman semua sudah bersedia untuk mengikuti hal baik yang sudah dibagi oleh Pak Ivan ya. Jadi sekali lagi terima kasih karena Pak Ivan sudah berbagi praktik baik ya. Jadi seperti dikatakan Pak Ivan tadi, ini agak susah untuk kita laksanakan ya. Tetapi kalau kita semua berkeyakinan bahwa suatu saat pasti ini bisa kita jalankan ya, maka saya rasa pasti bisa ya. Jadi dari dalam diri kita harus tumbuh kepercayaan, keyakinan bahwa ini suatu hal yang mungkin ya. Pertama kita rasa berat ya, tapi lama-kelamaan pasti bisa. Jadi kalau kita ingin melakukan, kita harus konsisten ya. Jadi apa yang kita ingin buat ya, kita buat dari hal-hal kecil ya, dari hal-hal kecil ya. Kemudian itu kita buat terus ya, kita lakukan secara terus-menerus ya. Itu saya yakin bahwa pasti bisa. Jadi seperti yang saya katakan kemarin ya, kita beranggapan ya bahwa siswa yang ada ini adalah anak-anak saya ya. Kita sebagai orang tua, maka kita dampingi mereka dengan cara seperti tadi ya. Sebagai teman juga baik ya, seperti ada cara sebagai teman ya. Perlahan-lahan kita bisa masuk pada cara yang lebih baik lagi sebagai manajer tadi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Pak Ivan, juga kepada teman semua ya, sudah meluangkan waktu untuk mendengar hal ini ya. Dan kiranya kita bisa laksanakan di lembaga pendidikan ini ya. Jadi kita harapkan supaya bisa kita laksanakan dan generasi berikutnya anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang baik ya. Jadi kita semua bisa menerapkan disiplin positif ini. Itu saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Saya juga yakin bahwa 3-4 tahun ke depan bisa kita lakukan di sekolah kita. Kemudian sedikit informasi, sekarang lagi pembukaan guru penggerak angkatan ke-11. Teman-teman diharapkan untuk ikut. Kalau butuh pendampingan, saya bisa bantu untuk coaching. Jadi semakin banyak guru penggerak, semakin bagus. Walaupun sudah sertifikasi pun boleh. Lebih bagus lagi ikut guru penggerak. Yang belum sertifikasi sangat membantu untuk sertifikasinya. Karena tanpa ujian.
Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita aplaus dulu sebelum kita pulang. Terima kasih banyak dan selamat siang.